وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وصاحب مؤلف هذا الكتاب الفتح الرباني الشيخ العلامة العارف بالله محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, para pengikut setia baginda Nabi hafidhahu wa rahimakumullah jami'an. Moga-moga kita sebagai keluarga sanak foto kita terus berada di dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita berada di hari 9 bulan Dzulhijjah, di mana hari-hari mulia sampai nantinya hari Tasyrik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang mau hidup mulia dan bahagia. Ada beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan, di antaranya di 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ada hadis Nabi, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Aid, ya, malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya akan dihidupkan pada saat manusia mengalami matinya hati. Tatkala saudara kita datang ke kita di saat mati hatinya, maka kita dihidupkan oleh Allah yang menghidupkan malam Lailatul Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, lebih-lebih di dalam Idul Adha nikah ada namanya takbir muqayyad. Takbir nikah ada 2, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal ini takbir yang tidak terbatas waktunya dengan waktu sholat. Kapan dilakukan? Idul Fitri, Idul Adha, mulai malam takbiran malam Idul Adha sampai yaitu selesai sholat. Itu takbir mursal. Tapi ada takbir muqayyad yang itu hanya khusus ada di bulan Dzulhijjah. Kapan takbir muqayyad? Takbir yang terikat waktunya dengan waktu sholat
baik salat wajib maupun salat sunnah. Misalnya panjenengan mari salat wajib, mari salat duha. Kieu mari salat duha, takbir dengan compona. Allahu akbar, Allahu akbar. Paling tidak 3 kali. 3 kali takbir setelah la ilaha illallah berulang sampai 3 kali. Itu sunnah. Kapan dimulai? Tanggal 9 sekarang ba'da salat subuh tadi. Nanti ba'da salat duhur, ba'da salat asar, ba'da salat maghrib, ba'da salat isya. Terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kapan berakhirnya? Ba'da asar. Berarti kalau sekarang tanggal 9, tanggal 13 hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Berarti besok hari Kamis tanggal 10, 11, 12, 13. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu ba'da asar. Itu selesai berakhirnya takbir muqayyad. Jadi Senin tak lewo-lewo. Ini khusus di bulan Dzulhijjah. Pun di bulan Syawal, cak takbir. Tak usah takbir ya. Tak usah takbir. Tidak ada takbir muqayyad di bulan Syawal. Khusus di bulan Dzulhijjah. Tapi bektona ba'da salat maktubah, salat wajib dan juga salat sunnah. Dari salat sunnah, tahajud, tapi kerendeki sampai tanggal 13. Jadi rajin di bungkon tak usah kuis speaker. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sama bacaan redaksi takbirnya sama. Nah, itu dibaca. Ini ke sunnah. Diperbanyak kita mengagungkan asma Allah. Jadi dua, ini penting. Takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, takbir yang ada kaitannya dengan waktu sholat. Baca. Nah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita ikut bangga ketika kemarin saudara-saudara kita jamaah haji muslim sedunia, jamaah haji sedunia, khususnya jamaah haji Indonesia dan Kabupaten Situbondo. Dan saya kemarin mengikuti siaran langsungnya, ya, khutbah di Arafah. Saya mengikuti siaran langsung dari Padang Arafah, dari Indonesia dipimpin oleh Habib Ali Al-Bahar, ya. Habib Ali Al-Bahar, NC dan MA titelnya. Beliau berkhutbah, ya, menyampaikan pentingnya bertaubat, pentingnya keutamaan hari Arafah, dan istimewanya orang-orang yang wukuf di Arafah, penyucian jiwa. Ya. Termasuk tentunya banyak dari maktab tenda-tenda yang lain yang juga berkhutbah di hari Arafah. Ketika saya ikut menyaksikan, alhamdulillah, saudara-saudara kita dengan penuh khusyuk, khudu', ya, berada di tempat Arafah, di wukuf Arafah. Karena memang wukuf Arafah, yaitu orang yang wukuf, memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan. Isapora dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, alhamdulillah bersyukur dan doakan mudah-mudahan jamaah haji khususnya Indonesia dan khususnya Kabupaten Situbondo mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan sampai pulang ke tanah kelahiran, tanah airnya. Dan saat ini beliau ini semua orang-orang yang di sana setelah sholat subuh akan melakukan jamarat. Jamarat itu jamak dari jumrah. Ada 3 jenis lemparan. Ada jumrah ula, ada jumrah wusta, ada jumrah aqabah. Di jumrah ula dia akan melempar nanti dengan 7 kerikil. Jika simbol apa? Simbol perlawanan, peperangan terhadap setan. Ini kata berukan, tafa'ulan kepada apa? Kepada peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pada saat melakukan tawar-menawar penyembelihan. Kita sembelih transaksi negosiasi. Oh, yang mana negosiasi tawar-menawar kan? Tawar-menawar kan Nabi Ismail.
dengan perasaan yang was-was Nabi Ibrahim. Masa iya saya mau menyembelih anak saya, darah daging yang saya harapkan kelahirannya. Isam beliau dengan berkecamuk. Oh, ini kan yang berkecamuk apa? Berkecamuk antara Allah dan nafsunya. Antara Allah dan nafsunya. Oh, engkau norok perintah Allah, apa engkau norok eman nafsu? Anak isam beli mati mereka. Oh, berkecamuk sampai disitulah terjadi negosiasi, transaksi. Makanya pada tarwiyah hari perenungan, merenung ini kan boleh perak. Apakah ini dari Allah perintah? Bukan. Tetapi merenung itu selain itu merenung lebih dalam. Apakah saya harus melaksanakan perintah Allah itu dengan sampai mengorbankan anak saya? Nah, ini kan. Jadi zaman-zamannya ini kata ada, tidak ada anak yang dikorbankan, tidak ada. Karena memang luapan kecintaan Nabi Ibrahim yaitu berkorban hartanya dengan sapi, dengan unta, karena senang. Orang mau lebur, elompak senang pas apapun dikorbankan. Nah, ini ke pas talocor dikorbankan anaknya untuk disembelih. Nah, luar biasa. Ini ke pengorbanan. Satu simbol bagaimana kecintaan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harta kuna pancedekan bisa sehari harta kita. Tapi kalau anak nyabut, siapa nyariannya? Mati ada. Oh, tapi karena perintah Allah. Oh, luar biasa. Dan kemudian bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mewajibkan tanpa ada permintaan. Permintaan itu namanya nadar. Makanya Nabi Ibrahim anadar. Nadar itu wajib. Makanya kalau pancenengan cek pangkempang anadar. Nadar itu wajib dan harus dipenuhi. Ini kan nadar. Makanya seandainya aku mendapat anak. Oh, beliau karena luapannya nadar. Etaki nadar. Ketika etaki muncul perenungan. Oh, nikah. Namanya ujian antara cinta dan tidak. Ketika pengorbanan, pengorbanan antara Allah dan nafsu. Akhirnya terjadilah proses tawar menawar di tempat di Mina. Sekarang Mina, jika jamaah haji ini kan di Mina. Sekarang dalam proses menuju Mina. Belum sholat subuh kan, belum sholat subuh nih kan. Karena selisih 4 jam ya, selisih 4 jam dari kita, selisih 4 jam dari sini, sekitar kalau sangat sepuluh sekitar itu nanti di jam sini. Setelah sholat subuh dia akan melakukan lemparan betok kerikil nanti akan dilemparkan. Nah, itu tabarukan ya, tafaulan kepada peristiwa tadi. Negosiasi kita terjadi ya, lempar jumroh itu bukan terjadi bukan terjadi penyembelihan, tidak, negosiasi tawar menawar. Orang macam betul. Boleh beli aja. Engkau oleh perintah dari Allah. Aku bisa beli. Engkau kalau corlah acuci anak mundi anak bisa beli. Pas lahir aja. Arya tak kibul pangeran. Engkau kira mikir. Mulai tadi saya melakukan perenungan. Tarwiyah. Beri. Hari tarwiyah ini ke perenungan. Kontemplasi. Merenung. Apa iya berturut-turut ada dari Allah apa dari setan? Ternyata engkau pernah mimpi pernah nadar. Ini teguran dari Allah, diingatkan. Tapi engkau mikir mulai apa ndak ya tang anak Ismail ya? Apa teka? Engkau riala yang disampaikan kepadamu adalah luapan dari proses filterisasi yang ada dalam diriku. Ketika engkau tak pangkempang ya coba. Engkau lah mikir ya. Pendet. Tak kok memberontak. Makanya panggilannya, apa panggilannya? Ya bunayya, bukan ya waladi.
Etang anak. Walad. Walad ni ka anak. Ya waladi. Itu panggilan biasa. Panggilan biasa. Nikah tidak. Ya bunaya. Wahai anak yang aku sayang. Saya ngecak tebenah. Tole. Tole. Nah, tole ni ke panggilan thank you kan anak. Jangan matura nak kacau. Lah. Fokus. Ya, tak jauh. Pos. Saya nggak makan misalnya, memiliki es krim. Nah, pakai es krim dulu. Itu es krim jo, es oyen jo. Saya nggak makan, walaupun ada es oyen kan, ada. Nah, ya pose. Nah, mari kita pas tawar menawar. Engkau oleh mimpi jo. Pokoknya beli beremah. Nah, tapi tidak langsung pas engkau tuh tidak. Fandur. Tolong. Nah, fan. Ingatlah, fikirkan, ya. Pikir lagi dulu ya, sedalam-dalamnya. Kata fandur, pikirkan. Tak harus sekarang, nah, tak harus saat ini, tak harus pikir lagi. Nah, sangkunan jeda waktunya itu tak harus waktu itu, harus dijawab, tidak. Nabi Ibrahim pun bisa menelaah, dia mungkin ada penolakan. Nah, pikirkan. Apakah benar mau? Nah, kemudian pas pikir benar Nabi Ismail terjadi transaksi, negosiasi. Negosiasi. Engkibon tak apa-apa. Napa jawabannya? Ya abadi. Nah, nikah orang bonring tua sopan ke anak sopan. Nah, panggilan nikah penting. Mon anak nih orang tua memanggil anaknya dengan anak sebutan ya bunaya balas Nabi Ismail ya abati. Ya abati ini kan lebih mulia, lebih sopan pun ya abi, ya abah. Ya abah. Wahai ayah, tak ke orang sopan. Ya abati. Jadi di istilah Arab ini kan ya abati. Wahai ayah yang aku sayangi. Oh, kasih sekintai. If al-matumar. Oh, silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepada jenengan. Jadi proses tawar menawar ini kan sukses. Nah di tengah nih kawan, nah mari if al-matumar sebelum if al-matumar dan juga setelah if al-matumar, anika setan menggoda. Ismail bahkan masa isam beli potensi kan kancana waktu suker mati lah canda ban rogi ban monda ban tak ada maren di kehidupan dunia ban beli ya ban dia bon ki gonteng Ismail gonteng potensi ki umur 13 tahun coba 13 tahun kan ki apa kerusuk seger masih 13 tahun kian mereka tenggenteng lagi kan wan genteng kita cenda jadi ya bang nah mari tanda banjir nyaman cibi bapak anjir woi provokasi kurang ajar kalau bahasanya sekarang ini tahu iblis dilempar jadi kaki proses lemparnya nih kan bisa karena Nabi nikah dikasih muka syafa bisa jadi lah nikah lemparannya pada wujud aslinya setan. Setan. Kalau sekarang orang yang melempar tugu nikah dinding nikah ini simbol setan mewakili setan. Ya benih setan saya lempar tak ada lah buru lah kentori manono lah tako. Nah, jadi benih keruah, yang keruah tak kira dan ke dia setan aja. Ada yang kotok ke kancanan, montangkul sebolo, jangan ada dia nying lah, arpa ikan tore manolo yang sedang ini. Buru setan. Nah, maksud tak buru degama ada dalam dirinya, nafsu. Nah itu yang harus diperangi. Nah, itu yang menarik ini kadang etang kelmangkin nih. Nang apa di jamaah mangken di sana karena ada perbedaan waktu dengan Indonesia. Jika kita tabarukan mari oleh kencerna jamaah
jemaah haji. Oh, ini kan transaksi, negosiasi. Pelemparan dengan negosiasi. Nah, negosiasi, nah saat itu juga dengan waktu yang cepat negosiasi selesai dan ada jawaban. Makanya dinamakan Yaumun Nahar, hari pengorbanan, hari penyembelihan. Berarti Nabi Ismail ini kan tak terlalu banyak berpikir. Coba mau nak makin, bukan pikir, mungkin kelupaan. Ya, tak langsung aja empian kelu gak ada. Kenapa? Gula ki muda. Mereka ada empian gula seger, geraknya beli gak ada. Nah, coba tanpa berpikir panjang langsung if'an matuqman. Oh, negosiasi cepat. Sehingga bahasa makin ini kan negosiasi tingkat elit, Pak. Tingkat elit. Tak pada bernegosiasi calon presiden, mau calon presiden kan mulai berik negosiasi kata itu mau jaga apa kira lagi. Ini siapa yang mau diusung kan tak temu ki. Mau calon presiden, mau calon wapres ki banyak ki. Banyak ki. Lancor, mau ni kan tak usah abid je lah. Padahal ebrik bekto abid ben bapak. Karena mantap di dalam hatinya negosiasi cepat. Oh, di tanggal 10 ini kan negosiasi selesai ada jawabannya. Silakan. Oh, langsung tegar nih. Saleh anak. Silakan. Mungkin ini kajet papakona Allah. Silakan. Siap. Oh, siap. Karena padahal Allah tidak akan mungkin memberikan mudarat kepada hambanya. Tak mungkin nyake Gusti Allah dekat hamba. Ini keyakinan yang dalam, yang tinggi. Nah, ini meneguhkan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lacak, apa? Orang fokus, orang semurja ini kan anak teti ujian, cobaan. Ya. Makanya cobaan ini kan malun, banu. Ini kan. Itu cobaannya harta dan anak. Anak semurja pasti gini, cobaan lagi lah. Isam belia dan tidak. Ternyata gen keturunan Anika juga mempengaruhi. Nah, ternyata yang mau disembelih nikah bukan hanya Nabi Ismail dalam sejarah. Siapa? Yaitu abah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga keturunan dari Nabi Ismail. Jadi Sayyidina Abdullah Anika anak yang ke-10 dari Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, kemudian nikah baratan tretan, nikah andi janji andi nadar juga. Mun andi anak engkau laki kopi, eka salah satu eka beliau pada buat Nabi Ibrahim. Akhirnya andi anak semua laki kopi, anika beliau dan nikah baratan tretan. Akhirnya kena diundi. Nah, beda yundi dari 10 ini kan berak setong beda. Diundi, kemudian disaksikan oleh masyarakat, diundi, jatuh kepada nama Abdullah. Abahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. Karena Abdullah ini Sayyidina Abdullah ini orang sesoleh. Apa yang terjadi? Masyarakat sesibuk. Abdul Muttalib. Abdullah jadi orang fokus. Jadi sopan nak kanak jadi. Jadi kita mulai kita nak abana kanjeng Nabi pun istimewa soleh, sopan. Jadi anak ni kamu sopan, si belak beniring tuana, si open si sayang ni kata tangke. Coba anak songar jadi. Apa? Labu jadi. Tompes tak tompes jadi lengwa. Jadi ya matompesan cempu jadi lengwa. Dan ada epoci coba ben orang. Tapi mun anak fokus, tatang ke fokus, cek fokus jadi cek sopan. Lah ni epoci. Pada wan Sayyidina Abdullah, akhirnya berat. Masyarakat nikah berat untuk disembelih. Akhirnya apa? Diundi lagi, ditukar dengan apa? Dengan unta. Berapa kali kan? Jatuh Sayyidina Abdullah. Jatuh sekarang berat. Pas kemudian ditukar dengan unta. Berarti Sayyid Abdullah pernah akan dikorbankan sama dengan Nabi Ismail. Kata orang nanda. Nah, ini kayak pas ketika orang kanjeng Nabi ini pas janjina. Janjina. Mungkin tahu sanadar nggak kenikah.
Yokom. Mungkin di nadar sambeli anak sambeli mak kongkok biar nangi dalam penjara. Tak boleh beda undang-undangnya mungkin. Lah pembunuhan gitu kan masuk pembunuhan gitu kan. Lah teka anak TV ini ada dasar ke polisi. Ini putra saya sendiri. Iya. Teka putra saya sendiri. Jangankan makin sembeli kekerasan. Pacak Quran antemo ya pada undang-undang agar kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak. Pada pasal lah kan. Misalnya anak pacak korban pian pas elapor lagi mana anak yakin jenggel anak dirapa ni lampor lagi lah masih lapor lagi misalnya anak visum pas anak entar kan Pak polisi saya ditempelek bisa apa diepak terus lapor lagi nak kampian visum ongkuan lapor lagi akong kok pak meski apaan TV. Dan empian tak bisa anda sebab kuning kan anak-anakku lagi ya teka anak dua ada kekerasan ya. Ni kawan ke, dan tak bisa je another ngak je. Ponca another suruh sambeli kau lagi. Another selain lagi. Nah, another selain. Penting nadar kenika. Engki ya nadar. Kadang mun orang andi hajat sedikit di nadar. Nadar saya mudah panjenengan lakukan. Engkau mau teka hajat. Oh, bisa. Umroh misalnya contoh engkau puasa 1 minggu berturut-turut ya puasa ya dapat tekajut mulai nang kok puasa mulai kan dia puasa ketika wajib kan nadar menjadi wajib benih sunnah boleh puasana pas teti wajib pas nadar napa ini seminggu karena hari dapat oleh fokus macam lagi nadar kenika nadar napanya mana sekempang lakoni mudah dilaksanakan kok mun dihajat misalnya ngatap mungkin Al-Quran sehari hatam beberapa ya mun kuat tak apa aja kudu lakoni kena sehari kudu si hatam ngonceng jamaah muqaddaman bocah ngonceng jamaah katibi begitu kan ngonceng jamaah muqaddaman ya nyaman ran tadu cuma nari katibi mun nadari kecuali biar nadar saya tak engkau mun diajar engkau ngatam makin Al-Quran ngonceng jamaah muqaddaman nah nyaman kita mati berat lagi ya sepun jamaah saya ngaji beri saya kok 2 jutaan nah 2 jutaan tu karena milih bukan karena bitong dia datang ke lobo ya 6 juta sampai mama 6 juta kenapa kali aki ini ke perjalanan namun 2 jutaan lumayan nah, artinya nadar itu menjadi wajib. Nah singkat cerita apa yang terjadi pada negosiasi pada tanggal 10 itu terlaksana dan negosiasi itu selesai berakhir pada persetujuan dengan keikhlasan sama-sama ikhlas Nabi Ibrahim ikhlas Nabi Ismail ikhlas. Akhirnya apa? Kalau sesuatu dilaksanakan ketulusan dan keikhlasan tidak akan membuahkan dampak yang negatif pasti positif. Buktinya apa? Tak teti isam beli ikan teh tak teti isam berarti apa? Itulah ujian, pengorbanan. Itu yang harus dilakukan dengan aneka mana pahami di balik transaksi negosiasi ketika melahirkan ini karena masing-masing negosiator. Nah, negosiator rasaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, ini kan Nabi Ismail. Tapi ada yang penting nih. Iblis ini kan cet ngak ke rumah iblis. Yang mana iblis? Tak mempan iojab ben Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail provokasinya tak berhenti ki bemaknya sebodai bengkona Nyi Hajar Siti Hajar boikoto egi ya ben iblis budak orang ngajar ki setan gini kan ini mana setan beunjuk nang matan ben anak anda mah kan egi ben Ibrahim wah egi arwah belia cek mana sosok menoreng bini biang coba
Kadang si laki tunduk gareng bini iki, si laki gegek di muka orang, mun mulai kabung kona ada kercet lagi kiri si bini pasan. Dan ini lagi kadang kercet, takok, makan penter Arya Ibrahim dia takluk kami nina dia. Pasti, wancet nama tenang, anak saya kenduk mbak, saya tina man Ibrahim, sati ala radi beli ganteng Ismail. Wah, beli ya, apa pas jawabannya? Nabi Siti Hajar tidaklah menjadi apa rentan Allah tak apa ngocak si iblis topes engkau tak bisa boleh jaga tidak ada gagal sia-sia godaan iblis setan sia-sia itu makanya iblis setan ni kan aku tu dari segala arah setong ngata kening setong ngata kening setong ngata kening setong jadi kadang setong kadang melalui kenikah melalui apanya mana melalui istri makan beda cerita kenikah melalui istri nah tak kuat akhirnya kenikah kenapa akhirnya kenikah melaksanakan larangan Gusti Allah dan nikah alhamdulillah semua istrinya ini kuat tulus berarti Nabi Ibrahim Nabi Ismail Sayyidah Hajar tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya dipangkat namanya sepanjang masa dikenang dalam sejarah. Oleh karena itulah moga-moga kita norok lalampana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kesetiaannya menjalankan perintah Allah. Moga-moga rezeki anak kita setuju. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته